Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Apalagi sekarang kan cuaca ekstrim ya. Kalau di Kalimantan tuh aduh, yang siangnya panas, malamnya tiba-tiba dingin sekali. Ya. Jadi ya harus jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Ke Refli Harun, saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah, jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah lalu dia jawab, oh ini bagaimana, bisa nggak ini, oh ada alas. Ya saya bilang jangan, itu udah kesepakatan, udahlah yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya, kita dengar, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu. Boleh, silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Saya sampaikan begitu. Nah, ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang, Roy Suryo, Tifa Fauzia, sama Rismon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa, ya kasihan juga. Saya merasa, waduh, bagaimana? Nah, akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja, atau ya udah pindah ke belakang, tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang, iya kan, sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar, WO, gitu loh. Saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun, itu aktivis sejati, memang mesti begitu, dia tegas. Ya cuma kita harus menghormati juga, komisi ini sudah bersepakat, yang tersangka jangan, walaupun aspirasinya kita dengar, nanti kita bicarakan. Misal tadi ada ibu apa tadi menyampaikan tentang kasus Tifa, kasus ijazah palsu, lalu juga Pak Faisal bicara solusi, misalnya ada solusi, saya tanya, ya oke, kita dengar solusinya gimana menurut Anda urusan ijazah ini. Tentang apa ini Bang? Ya, hari ini. Hari ini kami diwajibkan, ya, wajib lapor tiap hari Kamis. Terima kasih Pak Penyidik, ya, artinya kami juga kayaknya jadi tahanan kota nggak? Enggak. Oh enggak, ya, enggak, belum. Jadi kami sedang mengajukan ahli-ahli, ya, yang pakar di bidang undang-undang ITE dan praktisi ITE, untuk membuktikan bahwa apa yang kami lakukan murni dalam koridor apa yang disebut dengan ilmu digital image processing, ya, digital image processing, di mana kami dituduh untuk mengedit dan merekayasa, ya, bagian dari citra dari ijazah Joko Widodo, ya, padahal hal itu sangat umum dilakukan dalam ilmu digital image processing. Jadi kepolisian seharusnya tidak sembrono, ya, hanya karena 3 ahli kepolisian yang sering dipakai, ya, di meja penyidikan, langsung basis itu dipakai untuk menuduh kami mengedit. Ya, sampai saat ini, detik ini pun kepolisian tidak bisa menunjukkan mana yang kami edit. Oleh karena itu, kepada Prof. Jimli, ilmuwan, peneliti itu jangan dibungkam lah Pak. Ya, kalau cari pasal, cari salah itu gampang. Ya, jadi tolong jaga demokrasi di Republik ini, ya, supaya ke depan, ya, generasi ke depan tidak lagi takut untuk bersuara, melakukan kajian-kajiannya, menuliskan buku dan lainnya, tetapi diancam dengan undang-undang ITE 32, 35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Ini bisa jadi terjadi pada kami dan besok kepada kalian, ya. Jadi kita harus bela demokrasi di Republik ini. Apapun itu kita berhak loh, ya, menganalisa dokumen publik dari seorang pejabat. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, penutup Bang Jamada kita. Silakan. Ya. Silakan lagi Bang. Bang Jagir. Oke. Betul kata Bang Era. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk Assalamualaikum guys. Sorry video ini saya skip. Yo. Kan engkau yang jadi masalah itu yo. Jokowi pun tak ada cari-cari engkau, tak rusak periuk nasi engkau. Yang bikin gaduh itu kan engkau. Kau patutnya membuktikan ijazah Jokowi itu palsu. Kok Jokowi suruh
Buktikan ijazahnya asli tak aslinya. Mau tunjuk-tunjuk, engkau ini siapa? Hah? Engkau check out daripada situ. Diusir ke tidak tuh? Ya syukurlah kalau tak diusir. Cuman keluar sendiri macam itu kan. Engkau yang cari-cari masalah. Nak serahkan dengan masyarakat. Masyarakat yang mana? Kalau saya menolak keras. Walaupun tak kenal dengan Jokowi. Karena WO apa diusir? Kalau sudah diberi 2 pilihan, diam atau keluar, itu artinya diusir. Kok pakai acara-acara WO segala? Piye ta karepmu ki? Wong aku diusir aja gitu aja kok susah banget. Diusir ya diusir gitu aja kok repot. Lalu, lah kok kamu Mary sama Otto Hasibuan itu loh. Lah Otto Hasibuan itu kan juga bagian dari anggota reformasi Polri, ya kan? Nah selain itu juga Wamenkum. Lah kamu itu loh siapa? Hah, kamu itu loh siapa? Lah udah jadi tersangka kok mau diistimewakan? Ya nggak bisa toh nggak bisa. Ngoco, cuk, ngoco. Karena saya menganggap ini apa-apaan. Ini kan lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Ada yang lagi ngambek, kemudian melakukan walkout saat audiensi dengan Komisi Reformasi Polri. Dalam hal ini Refli Harun dan kawan-kawannya kita tahu sendiri ya Said Didu, Faisal Asegaf dan yang lain-lain yang satu kolam, satu kubu. Mereka melakukan walkout karena menurut Profesor Jimli Asidiki ya, ketika melakukan press conference, sebetulnya mereka dihadirkan itu atas permintaan mereka, bukan undangan ya, tapi karena permintaan audiensi ini makanya difasilitasi. Tetapi dengan catatan tidak boleh membawa yang namanya teroris atau teman-temannya juga yang sudah menyandang status tersangka. Nah waktu itu kan yang datang Roy Suryo, Rismon, Tifa itu ya. Nah kemudian diambil jalan keluar, mereka boleh ada di dalam tetapi di barisan belakang dan tidak boleh bersuara. Ini mungkin yang membuat kecewa atau membuat ngambek Refli Harun dan kawan-kawan ya, akhirnya mereka keluar itu karena itu. Karena menurut mereka ya ini kan tempat untuk mengungkapkan ya kasarannya curhat lah, supaya si Roy, Panji dan kawan-kawan ini tidak dikriminalisasi kata mereka. Padahal jelas-jelas mereka kan kriminal ya teman-teman. Nah di sini kemudian si Refli Harun mengatakan pada wartawan bahwa mereka memilih walkout karena ya itu tadi mereka diperlakukan tidak sepantasnya menurut mereka. Lagian menurut saya ya, kan kemarin tuh sudah ada yang keluar-keluar katanya tidak takut, katanya siap menghadapi masalah hukum ini kalaupun harus masuk ke dalam penjara. Kemudian belum lagi si Rismon ya yang teriak-teriak, yang selalu menantang pihak-pihak yang berwajib. Kemudian si Tifa ya yang kadang-kadang bilang kalau kami ini peneliti, kami ini jangan dikriminalisasi. Kemudian nanti di lain waktu lagi bilang kalau dia sudah siap, malah ingin cepat merasakan di penjara katanya. Tapi nanti lain waktu lagi dia menangis-nangis katanya dia cuma ibu rumah tangga, mempunyai anak, mempunyai keluarga, kenapa harus dikriminalisasi dan sebagainya. Mereka ini tidak konsekuen ya, terkadang mereka menantang tapi kemudian mereka playing victim. Bahkan apa gunanya sih kalau memang benar-benar merasa mereka ini adalah pejuang kebenaran, merasa mereka ini dikriminalisasi, kenapa harus takut? Nanti hadapi di pengadilan, berikan bukti-bukti yang kalian punya gitu loh. Tidak perlu safari kemana-mana, mulai dari apa kemarin tuh DPD RI, kemudian DPR, kemudian Komnas HAM, kemudian menyurati yang katanya sampai ke mana Donald Trump, ke PBB dan sebagainya. Ujung-ujungnya ya udahlah, kalian ini penakut, kalian ini berani berkoar-koar tapi tidak berani bertanggung jawab gitu loh. Jadi intinya Refli ya, kalau memang kalian ini sudah diberi tempat untuk audiensi, beri ruang untuk berbicara, seharusnya kalian gunakan. Meskipun
ketiganya ini tidak bersuara, kan kalian bisa menjadi corongnya gitu loh. Atau karena tidak boleh membawa kamera ya, jadi nanti si Refli kan tidak mendapatkan konten. Oke, kita tunggu kelanjutannya ya, akan seperti apa. Salam waras. Bang Husnudin berarti fix tutup pintu mediasi? Ya, jadi artinya kan ada itikat baik ya dari beberapa pihak. Kemudian kami kan selalu konsultasi dengan kuasa hukum. Jadi artinya ya kita ikuti saja apa yang kemudian nanti bisa dipersatukan idenya. Jadi kan kuasa hukum kan bertanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan, dan juga mungkin berjalan kasus ini. Tapi kalau dari Anda sendiri pengennya mediasi atau enggak? Enggak apa-apa, saya sih manut aja ya selaku klien. Kita kan tunggu, kan niat baik itu kita hormati ya. Kemarin juga secara khusus habis pertemuan di Komisi Percepatan itu, Prof. Jimli juga mengundang kami untuk kemudian kita diskusi dan niatnya bagus. Jadi menurut saya niat dari apakah itu Prof. Jimli, Pak Faisal, niat juga Mas Husnudin, semua baik. Jadi itu nanti akan kita lihat bersama terbaik apa. Tapi memang kami menginginkan Jokowi itu hadir di persidangan gitu. Atau Jokowi mempertanggungjawabkan ini gitu. Jadi bagaimana caranya? Apakah kalau mediasi itu Jokowi gak hadir, itu kan juga bisa juga dia hadir gitu kan. Tapi ya sudahlah, kalau saya sih ngikutin aja. Saya kan melihat mana yang terbaik untuk kasus ini semua. Oke, tapi kalau misalnya mediasi maunya kayak gimana? Ya, saya sih nggak ngerti ya maunya kayak gimana. Kan dari kami itu sebenarnya kasus ini sudah close. Close apa? Karena udah terbit bukunya. Buku Jokowi White Paper kan udah terbit. Hasilnya juga udah jelas, sudah kita paparkan 99,9%. Ya, ya sudah clear aja dan biarkan itu kemudian masyarakat yang menilai. Biarkan itu kemudian ya publik yang juga menilai. Kalau dari sini masih ngotot terus mempidanakan, ya udah kita hadapi. Tapi kalau dari sini niat mau mediasi, ya udah nanti kita lihat gimana. Nah, kalau dari Bang Andi berarti membuka pintu mediasi itu atau mendorong udah pidana aja? Jadi sebetulnya Cindy, dari awal pun ya Pak Jokowi itu terbuka, pintunya terbuka untuk bisa bermediasi. Artinya begini, posisinya Pak Jokowi ini kan yang difitnah oleh mereka. Kalau mereka datang minta maaf ya, karena penelitian kami agak salah ditemukan begini. Ini selesai itu barang. Tapi kan ini kan masalahnya kan berkembang terus ya, bukan hanya masalah ijazah Pak Jokowi. Ini berkembangnya luar biasa gitu loh. Ya kalau kita melihat apa yang diadukan oleh Pak Jokowi kan langsung Pak Jokowi sendiri yang mengadukan untuk masalah tindakan fitnah tersebut terhadap ijazah beliau. Ya, jadi pada dasarnya ya apa yang dilakukan itu kalau kita melihat ya dimediasi oleh Pak Jimli Sidiki silakan saja, tapi semuanya juga tergantung dari Pak Jokowi untuk itu. Tapi berarti bakal hadir langsung nggak Pak Jokowi juga di mediasi? Kenapa? Pak Jokowinya bakal berkenan hadir juga nggak? Dari Anda akan mendorong Pak Jokowi hadir nggak kalau ada mediasi? Kan kita melihat begini Cindy ya, masalah itu kan tergantung dari Pak Jokowi kan, ya untuk itu. Kita tidak akan meminta ataupun mendorong-dorong itu, tidak. Pasti ada perhitungan-perhitungan dari beliau untuk itu. Beliau juga seorang negarawan untuk itu. Tapi kalau kita melihat, Bang Cindy ya, Husnudin kan mengatakan sangat resisten itu kelihatannya begitu. Jadi agak berbeda nih apa yang dikatakan Mas Roy di sini gitu loh ya. Ini luar biasa. Enggak sama kita. Ya. Artinya sih ya kalau kita sih apapun yang terbaik itu baik juga dengan melalui mediasi. Ya monggo-monggo saja, tapi itu adalah hak dari Pak Jokowi menerima atau tidak. Kami tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi dilanjutkan di sidang pengadilan itu juga lebih baik lagi menurut saya Cindy. Oke, kalau gitu saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, apakah sebenarnya mediasi ini bisa jadi jalan keluar ketika tahapannya sudah penyidikan, sudah ada tersangka? Ya, kalau kita melihat konteks Perkap Kapolri 6 2019, tentu mediasi itu menjadi jalur yang harus mempunyai syarat formil dan syarat material. Pertama, yang paling penting adalah syarat formilnya, bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan ini dengan cara perdamaian. Jadi kalau dikatakan perdamaian dalam pidana itu ada. Bahkan sekarang di Undang-Undang KUHP baru kita yang baru kemarin disahkan di pasal 83, itu sudah dinyatakan namanya restoratif justice ya. Jadi boleh dilakukan itu. Cuma pertanyaannya, inisiatif itu dari pihak. Nah ini saya bingung kenapa inisiatif itu dari tim reformasi. Nah apakah tim reformasi ini sudah mendapatkan legitimasi dari pihak
Jokowinya. Nah, tadi Pak Roy bilang, oh kami belum setuju. Nah, berarti kan inisiatif ini muncul secara natural atau memang ada bisikan yang menyampaikan kepada tim reformasi, tolong dibantu untuk menyelesaikan untuk mediasi. Nah, kalau sampai ada bisikan, berarti Pak Roy ini kelihatannya sudah kupingnya dan naik sebelah ini, udah merasa oke, kita yang benar begitu ya Pak Roy. Kira-kira. Tapi Prof Jamin ketika Pak Roy-nya sekarang agak lebih tenang ini. Saya juga karena ini kan kepentingan publik sebenarnya. Biasanya mediasi seperti itu terkait dengan ada nilai kerugian di antara para pihak, tindak pidana yang menyangkut tentang harta benda. Tetapi kalau tindak pidana yang menyangkut tentang kepentingan publik, yang mau mediasi Pak Roy-nya atau publiknya. Nah, kalau terkait dengan publik, maka sulit kiranya untuk bisa dilakukan mediasi begitu. Nah, tapi di mediasi ini berarti biar ya jadi jalan tengah harus ijazahnya ditunjukkan sekalian apa enggak sih, Prof? Nah, itu. Ya, tentu kalau mediasi itu kita nggak mempermasalahkan tindak pidananya, bukti-buktinya. Nah, jadi yang dipentingkan adalah kedua belah pihak menyelesaikan dengan secara damai dan tidak akan melakukan penuntutan lagi. Cuma permasalahan itu kepentingan Pak Roy Suryo dan teman-teman atau kepentingan publik yang lebih besar. Kalau itu kepentingan publik yang lebih besar, tentu kalau Pak Suryo sendiri yang melakukan mediasi, nanti Pak Suryo diserang balik ini sama publik loh. Kamu perjuangan selama ini berarti untuk mementingkan kepentingan kamu pribadi, bukan kepentingan membuktikan kebenaran material yang benar-benar yang diperjuangkan oleh masyarakat ingin ditunjukkan. Nah, kira-kira seperti itulah mungkin Pak Roy ini, sehingga agak berat ini muncul untuk jalur mediasi seperti ini, walaupun kita anggap ini pejuanglah untuk membuktikan kebenaran fakta. Nah, nanti kalau sebenarnya ada bukti yang menunjukkan otentisitas daripada ijazah tersebut, saya yakin bisa dibuktikan itu lebih baik lagi begitu. Jadi masyarakat juga nggak tertutup, nggak case close tapi nggak jelas, case close tapi nggak jelas ini. Benar, Prof. Ada atau enggak? Nah, itu yang kita khawatirkan begitu. Nah, tadi kan juga sempat disinggung soal legitimasi dari usulan itu, kok munculnya dari reformasi Polri. Nah, Anda membuat ini percaya diri? Gini. Jadi artinya adalah kami meneliti itu kan atas juga dasar publik ya. Jadi dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008, kemarin juga pada sidang KIP, Komisi Pemberantasan Korupsi juga itu atas berkat dorongan publik kan terungkap beberapa fakta. Maka saya juga menyerahkan, benar Prof. Jadi artinya saya bukan orang yang bisa memutuskan sendiri soal apa ini. Makanya kita dengarkan juga saran dari kuasa hukum, kita dengarkan juga saran yang sangat bagus dari Prof. Jimli atau dari Prof. Mahfud atau dari siapa saja, dari masyarakat, dan nanti akan kita lihat. Karena saya sih tetap pada statement bahwa apa yang kami teliti itu adalah sudah sah dan benar, ya 99,9%, bahkan sudah terbit bukunya. Jadi artinya sebenarnya sudah selesai, sudah terbit kok bukunya. Kalau mau ilmiah, jawab dengan ilmiah, buku, jawab dengan buku. Nah, ini juga berhubungan sama gelar perkara khusus yang diajukan. Ya, ini kan juga udah pernah sebelumnya. Yang pernah itu gelar perkara khusus ketika kasusnya di penyelidikan di Bareskrim. Nah, terus ada harapan berbeda ketika ini dia. Tentang apa ini, Bang? Ya, hari ini. Hari ini kami diwajibkan, ya, wajib lapor tiap hari Kamis. Terima kasih Pak Penyidik, ya. Artinya kami juga kayaknya jadi tahanan kota nggak? Enggak. Oh enggak, ya, enggak. Belum. Jadi kami sedang mengajukan ahli-ahli, ya, yang pakar di bidang undang-undang ITE dan praktisi ITE, untuk membuktikan bahwa apa yang kami lakukan murni dalam koridor apa yang disebut dengan ilmu digital image processing, ya, digital image processing, di mana kami dituduh untuk mengedit dan merekayasa, ya, bagian dari citra dari ijazah Joko Widodo, ya, padahal hal itu sangat umum dilakukan dalam ilmu digital image processing. Jadi kepolisian seharusnya tidak sembrono, ya, hanya karena 3 ahli kepolisian yang sering dipakai, ya, di meja penyidikan, langsung basis itu dipakai untuk menuduh kami mengedit. Ya, sampai saat ini, detik ini pun kepolisian tidak bisa menunjukkan mana yang kami edit. Oleh karena itu kepada Prof. Jimli, ilmuwan, peneliti itu jangan dibungkam lah Pak. Ya, kalau cari pasal, cari salah itu gampang. Ya. Jadi tolong jaga demokrasi di Republik ini, ya, supaya
ke depan, ya generasi ke depan tidak lagi takut untuk bersuara, melakukan kajian-kajiannya, menuliskan buku dan lainnya, tetapi diancam dengan undang-undang ITE 32-35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Ini bisa jadi terjadi pada kami dan besok kepada kalian. Ya. Jadi kita harus bela demokrasi di Republik ini. Apapun itu kita berhak loh ya menganalisa dokumen publik dari seorang pejabat. Oke, gitu ya. Kita sudah menyimak videonya teman-teman ya. So, kalau menurut kalian teman-teman gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.